Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya, masih dari kitab hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang masih melanjutkan hadis yang ke-29, yaitu hadisnya Mu'adz bin Jabal, yang sampai kalimat terakhir, yaitu tentang keinginan Mu'adz bin Jabal agar ditunjukkan tentang amalan-amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka, sampai pada kalimat ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Maka kalimat selanjutnya dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Kata Nabi, maukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Maukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Berarti di sini Rasulullah SAW setelah menjelaskan amalan-amalan yang akan memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka, Nabi ingin menambah, yaitu dengan perkara-perkara yang itu menjadi pintu-pintu kebaikan. Ini menunjukkan sifat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu kalau ada perkara yang baik untuk umat ini, beliau pasti jelaskan. Ya, kalau ada perkara yang jelek, pasti beliau peringatkan. Sehingga kata para ulama, Nabi itu ma min khairin illa dallal ummata alaih wa ma min syarrin illa haddaral ummah minhu. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi akan tunjukkan kepada umat ini akan kebaikan tersebut. Dan tidak ada kejelekan melainkan Nabi akan peringatkan umat ini dari kejelekan tersebut supaya tidak terjerumus ke dalam kejelekan. Ini sifat rahimnya Nabi kita Muhammad SAW, sifat sayangnya beliau, yang Allah sendiri sudah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, yaitu bangsa manusia. Min anfusikum, dari bangsa kalian, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang sifat rasul itu azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi beliau apa yang membuat kalian menderita. Artinya kalau ada penderitaan yang diderita, ditanggung oleh umat ini, maka beliau juga merasa berat. Ini azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi beliau penderitaan kalian. Kalau umat ini mengalami suatu yang menderita,
maka Nabi ikut merasakan. Harisun alaikum, Nabi itu semangat gigih untuk memberikan petunjuk kepada kalian untuk keimanan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman Nabi itu punya sifat rauf dan rahim, belas kasihan dan kasih sayang. Ini Nabi SAW. Makanya beliau pun mengatakan di hadis ini, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan. Ini menunjukkan kasih sayangnya Rasul kepada kita. Makanya kalau apa yang beliau perintahkan itu tujuannya untuk kebaikan. Apa yang beliau larang karena di situ ada kejelekan. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, masali wa masalukum kamasali rajulin awqada naran faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha. Kata Nabi, perumpamaanku, kata beliau, dan perumpamaan kalian itu seperti seorang yang menyalakan api, katakanlah lilin atau apalah, lampu teplak apa-apa. Nah, perumpamaanku dan perumpamaan kalian seperti orang yang menyalakan api. Faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha. Maka ketika api itu dinyalakan, apalagi malam-malam, maka akan apa? Datang belalang-belalang, serangga-serangga, laron-laron, itu akan jatuh pada api tersebut. Wa huwa yadubbuhunna anha. Maka orang yang menyalakan api ini dia berusaha untuk apa? Mengusir supaya belalangnya, serangganya, laronnya dan yang lainnya itu tidak jatuh ke dalam api. Gambarannya Nabi dengan umat ini, ya, seperti Nabi itu ibarat yang punya apinya, yang menyalakan apinya. Ketika ada serangga yang kira-kira berputar-putar di api itu, maka diusir. Biar apa? Biar tidak jatuh di api, nanti kebakar. Maka kata Nabi, wa ana akhidun bihujazikum anin nar, dan aku berusaha menarik ujung pakaian kalian, ujung kain kalian itu ditarik, dipegangi, ibarat diganduli lah, ya, supaya tidak sampai terjerumus kepada api. Tetapi wa antum taflutuna min yadi, atau wa antum tufallituna min yadi, sedangkan kalian itu maunya lepas dari tanganku. Maunya Nabi itu kita tidak terjerumus ke dalam api neraka. Tapi kadang kita manusianya sudah diingatkan, ini jangan, kamu bisa masuk neraka, maunya ucul saja, kan gitu. Itu Nabi SAW menggambarkan beliau dengan kita umatnya. Berarti Nabi itu sangat belas kasihan kepada umat ini, jangan sampai umat ini terjerumus ke dalam api neraka. Sehingga di sini Nabi SAW pun ingin menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan. Dikatakan di sini, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan. Maksudnya pintu ini, ya, sebagai pembuka. Kalau perkara-perkara ini dijalankan, maka akan terbuka banyak kebaikan. Ibarat seperti pintu. Misalnya pintu-pintu rizki. Apa maksudnya? Kalau perkara ini dijalani, pintu rizki ini dijalani, akan dibuka rizki yang banyak. Karena ada dalam ajaran kita, ajaran Islam kita ini, ada pintu-pintu rizki yang kalau orang menjalaninya, dia memilikinya, rizki insya Allah akan datang kepadanya. Demikian pula di sini pintu-pintu kebaikan. Kalau kita memilikinya, nanti akan muncul, datang kepada kita banyak kebaikan. Kalau kita sudah punya pintunya. Yang berarti ketika Nabi mengatakan ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan, harusnya kita semangat. Sehingga Mu'adz bin Jabal ini pun
Dia langsung bersegera bala, baik wahai Rasul, coba tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepadaku tentang pintu-pintu kebaikan. Nah, agar kita kaji di sini pintu-pintu kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasul apa saja. Kalau itu dijalani, nanti akan membuka kebaikan yang banyak. Beliau mengatakan, pertama beliau mengatakan as-saumu junnah. Puasa adalah junnah. Puasa adalah tameng, perisai. Junnah itu sesuatu yang membentengi pemiliknya. Kalau puasa itu juga akan menjadi benteng, tameng yang akan melindungi pelakunya. Ibarat kalau orang perang, misalnya polisi lah, kalau polisi itu sedang menghadapi para demonstran, orang-orang yang demo kan mereka langsung pegang pelindung, supaya kalau nanti ada yang mau menembus sudah ditutup. Nah, itu namanya perisai, tameng, untuk melindungi diri, seperti kalau orang perang. Itu gambaran puasa, as-saumu junnah. Puasa itu adalah junnah, tameng, perisai yang akan menghalangi, membentengi pelakunya ini di dunia dan juga di akhirat. Di dunia orang itu dibentengi ya dengan puasa tersebut, nanti di akhirat juga iya. Bagaimana coba? Sekarang di dunia, kok puasa itu bisa menjadi tameng yang menghalangi pelakunya dari apa? Dari melakukan perkara-perkara yang bersifat syahwat, perkara-perkara yang terlarang dalam berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa itu akan nampak. Maka kalau orang yang berpuasa, ketika misalnya diajak debat di konpadu, itu orang yang berpuasa akan mengatakan apa? Ini so'in, aku ini lagi puasa. Maka dia terhalangi dari apa? Dari terjerumus kepada perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Demikian pula terhalangi dari syahwat. Kalau orang sedang puasa, syahwatnya terkekang. Makanya Nabi SAW memberikan solusi bagi anak-anak muda yang belum bisa nikah. Apa kata beliau? Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, sudah punya biaya untuk nikah, falyatazawwaj, silahkan dia menikah. Ya, kenapa dengan menikah itu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj? Dengan menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi kalau nggak mampu bagaimana? Nabi pun berikan solusi. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau nggak mampu untuk menikah, hendaklah dia berpuasa. Nih, solusinya untuk mengekang syahwatnya supaya tidak terjerumus kepada perbuatan zina dan juga yang lain. Nabi memberikan solusi, faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau nggak mampu untuk menikah, hendaklah dia puasa. Kenapa disuruh puasa? Kata Nabi, fa innahu lahu wija. Karena yang namanya puasa itu menjadi tameng untuknya, sehingga dia bisa mengekang syahwatnya, sehingga dia tidak terjerumus kepada maksiat. Ini yang namanya puasa di dunia. Dan orang bisa merasakannya. Kalau orang puasa mau marah, ingat puasanya, nggak jadi marah. Besar reang-reang nih kelingan, apalagi puasa. Itu marahnya terkendali. Berarti dibentengi dia dari terjerumus kepada maksiat. Ini di dunia. Dan itu salah satu tujuan puasa. Karena salah satu tujuan puasa kan untuk apa? Meraih ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang namanya takwa apa? Takwa itu kan melindungi diri dari kata wiqayah. Wiqayah itu melindungi diri. Melindungi dari apa? Kalau di dunia ini dari berbagai maksiat yang akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Ini
Tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kalian itu memiliki wiqayah. Wiqayah siapa? Sesuatu yang bisa menjaga diri kalian, melindungi diri kalian. Ini di dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya dari terjerumus kepada maksiat, dari mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Lalu puasa itu juga menjadi perisai, menjadi tameng di akhirat. Dari apa? Dari siksa api neraka. Berarti orang yang memiliki ibadah puasa dan benar-benar itu bernilai puasanya, Allah akan jadikan itu sebagai pelindung untuknya dari siksa api neraka nanti pada hari kiamat. Kenapa kok puasa bisa menjadi pelindung? Karena tadi ketika di dunia dia terjaga dari maksiat. Dan kita tahu yang namanya maksiat itu menjadi penyebab orang masuk ke dalam neraka. Ketika dia bisa menjaga dirinya, terlindungi dia dari maksiat tersebut, berarti dia pun akan terjaga dari api neraka. Dan ini tadi makna ketakwaan, la'allakum tattaqun, agar kalian itu memiliki wiqayah, pelindung. Di akhirat nanti kalian akan dilindungi dari siksa api neraka. Ini makna as-saumu junnah. Puasa itu tameng, puasa itu perisai yang melindungi diri kalian. Di dunia dilindungi dari berbagai macam maksiat, syahwat, hawa nafsu, dan di akhirat dilindungi dari siksa api neraka. Ini yang pertama. Puasa itu ternyata itu pembuka kebaikan. Kenapa? Terkekang dari maksiat. Yang namanya syariat kita itu kan bukan cuma sekedar melakukan, tetapi juga meninggalkan. Itu sama. Ya, bukan cuma beramar ma'ruf, menyuruh yang baik, bukan, tapi juga nahi mungkar. Meninggalkan kejelekan itu juga termasuk ibadah. Bukan cuma sekedar melaksanakan ibadah, tapi juga meninggalkan maksiat. Itu namanya juga ibadah. Kemudian kalimat berikutnya, puasa itu adalah perisai, tameng, sehingga dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Lalu kalimat yang kedua, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan memadamkan kejelekan-kejelekan atau akan menghapus dosa-dosa. Kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana api itu memadamkan, sebagaimana air itu memadamkan api. Ini Nabi mengatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, sebagaimana air akan memadamkan api. Dan sedekah di sini sifatnya mutlak, umum. Bisa sedekah yang wajib yaitu zakat, atau sedekah yang sifatnya sunnah, atau pemberian hibah dan lain sebagainya, itu kan yang sunnah. Maka semuanya itu akan bisa melindungi seorang atau akan bisa menghapus dosa-dosanya. Dan khati'ah di sini, kesalahan di sini yaitu maksiat, akan terhapus. Dan Nabi menggambarkan kama yudfi'ul ma'un nar, seperti air memadamkan api. Yang namanya dosa atau kesalahan itu seperti bara api yang akan membakar pelakunya. Dosa itu akan membakar pelakunya. Dan sedekah bisa membersihkan dosa-dosa itu sendiri. Ketika orang bersedekah, itu dosa-dosanya akan bersih. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka apa? Sedekah atau zakat. Yang sedekah itu tutahhiruhum, akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan akan membersihkan mereka. Jadi sedekah itu akan bisa mensucikan kita, suci dari dosa-dosa kita.
Makanya Nabi SAW pun mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jaga, lindungi diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah separuh butir korma. Kenapa? Semua orang nanti akan melihat neraka. Jadi semua orang nanti mau mukmin mau kafir semuanya akan melihat neraka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu nanti di hadapannya itu neraka. Dia akan melihat sebelah kanan, dia tidak melihat kecuali amalnya. Sebelah kiri hanya amalnya saja. Kanan kiri amalannya, di depan neraka. Kata Nabi, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Manusia akan melihat di depannya tidak lain kecuali neraka. Yang ada di hadapannya neraka. Maka kita disuruh untuk melindungi diri kita meskipun hanya dengan bersedekah, dikatakan di sini walau bisyikki tamratin, meskipun hanya sedekahnya itu separuh butir kurma cilik separone. Jadi meskipun dengan harta yang sedikit yang barangkali orang tidak menganggap ini sedekah karena saking kecilnya, tapi kalau orang itu dia lakukan dengan ikhlas, insya Allah itu akan menjadi pelindung dirinya dari api neraka. Kenapa? Amalan sekecil apapun Allah akan perlihatkan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan meskipun sebesar biji darah, dia akan melihatnya. Meskipun tadi orang menganggap sedekah apa sih seno. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu bernilai dan itu yang akan menjaga orang itu dari api neraka. Makanya di sini kenapa orang itu bisa terhapus dari kesalahan-kesalahannya dengan bersedekah? Karena sedekah itu bisa membersihkan seseorang, membersihkan diri orang. Ini sedekah secara khusus sedekah. Meskipun secara umum yang namanya kebaikan-kebaikan juga akan menghapus kejelekan-kejelekan. Kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Berarti bukan cuma sedekah saja sebenarnya. Makanya kelanjutannya di sini ya. Sesuatu yang juga bisa akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api, selanjutnya yaitu sholat malam. Berarti yang pertama tadi kan puasa itu perisai, tameng. Yang kedua sedekah itu adalah akan bisa memadamkan kesalahan-kesalahan. Lalu yang ketiga wasolatur rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Berarti yang ketiga ini yang termasuk kunci pembuka pintu kebaikan, yaitu sholat di tengah malam. Sholat apa? Sholat malam. Ini sama seperti sedekah tadi. Ya. Cuma sholat di sini sholat yang dilakukan di tengah malam. Fi jawfil lail. Jauf itu artinya wasat, yaitu tengah-tengah malam. Berarti orang ini gemar melakukan qiyamul lail, sholat di tengah malam. Dan ini sifat orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Pinggang-pinggang mereka itu jauh dari ranjang-ranjang. Jadi kalau tidur sebentar maksudnya. Karena tidur yang penting kan sudah cukup, terus bangun malam. Karena tidur biasanya orang, apalagi kalau sudah tua, ya, itu kan semakin berkurang tidurnya. Kenapa? Apalagi kalau siang itu dia bisa tidur sejam saja. Ya, awan bisa turu sejam. Engko wengi-wengi paling-paling 5 jam. Tangi ya wis
Ini misal ya, orang itu tidur katakanlah mandan wengi sidik jam 10, ini misal 10 berarti jam 11, 12, 1, 2, 3 5 jam cukup sampai jam 3 sih. Nek wis tangi jam 3 usangel go meremeni go angel melek baik. Dan untuk apa? Itu sebenarnya kesempatan. Allah itu berikan kesempatan orang itu untuk qiyamul lail. Bukan untuk gelengi apa sing ora genah, tapi untuk qiyamul lail. Kalau anak muda masih muda keselen karena mungkin tidurnya kemalaman, ya usah bablas tekan subuh, kadang-kadang bangel digugah. Kan gitu ya, anak-anak muda susah sekali dibangunkan. Karena apa? Mereka itu kalau sudah istirahat agak lama. Apalagi bayi kadang saben jame turu terus. Tapi orang tua, Allah sudah subhanahu wa ta'ala sudah mengurangi jatah tidurnya, yaitu dia lebih banyak meleknya. Meskipun awake kesel kadang kepenak ngotangi. Maka kalau seperti itu berarti orang ini sedang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sifat mereka, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Pinggang-pinggang mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mau menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan. Apa balasannya? Kata Allah di ayat berikutnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka jiwa manusia tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka berupa qurratu a'yun, penyejuk pandangan, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi nusayu, kalau orang itu sudah tua, ternyata dia semangat qiyamul lail, duwe banda sidik, maka dia berusaha itu untuk bekal dia. Wis aku untuk berinfak go sangu. Nah, yang seperti ini Allah akan berikan untuknya qurratu a'yun, apa, penyejuk pandangan. Rasanya hidup itu nikmat. Jadi hidup itu tidak mangas istilahnya, tidak ngoyo terus. Kenapa? Dia memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala palingkan hatinya dari dunia mau menuju akhirat. Allah berikan untuknya qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Rasanya hidup itu nikmat. Tinggal menunggu masa menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sebutkan sifat mereka, tatajafa junubuhum anil madaji'. Pinggang-pinggang mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Berarti mereka tidak tidur. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka senantiasa berdoa, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat dosa-dosa mereka sehingga mereka pun bertaubat, mengingat karunia Allah sehingga mereka pun berharap karunia Allah. Jadi hidup mereka bainal khauf wa raja, antara takut dan berharap. Takut akan dosa-dosa mereka dan berharap akan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rizki yang kami berikan mereka infakkan. Maka apa sih manfaat qiyamul lail? Kalau orang itu sudah merasakan manfaatnya, sebenarnya manfaatnya itu banyak. Orang-orang yang gemar qiyamul lail, yang biasa melakukan qiyamul lail, Allah subhanahu wa ta'ala puji pelakunya. Tadi Allah katakan tatajafa junubuhum anil madaji'. Pinggang-pinggang mereka itu atau punggung-punggung mereka itu jauh dari tempat tidur. Allah memuji mereka. Dan yang namanya qiyamul lail itu tanda orang-orang yang muttaqin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa di dalam surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di jannat, surga-surga dan mata air-mata air. Sifat mereka apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Mereka itu sedikit dari waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur. Berarti itu tanda orang-orang yang bertakwa. Waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur itu sedikit. Kenapa? Kebanyakan untuk qiyamul lail. Kemudian mereka juga tidak sama dengan orang-orang yang tidak qiyamul lail. Beda, mereka punya keistimewaan. Allah mengatakan amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah orang yang biasa tunduk di sepanjang malamnya dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sama dengan orang lain? Tentu tidak sama. Mereka punya keistimewaan. Dan yang jelas, yang namanya qiyamul lail, sholat di malam hari itu lebih baik dari sholat di siang hari. Kalau sholat di malam hari saja sudah malas, apa maning awan-awan, tambah bebeh. Tapi kalau malam hari semangat, nanti siang hari juga kadang-kadang bisa saja semangat. Kenapa? Sholat malam itu beda dengan sholat siang. Kalau sholat malam jelas dia lakukan dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Ya mungkin yang tahu keluarganya. Sehingga kalau tidak ada yang tahu, itu lebih ikhlas. Karena dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Beda kalau sholat di siang hari. Apalagi kalau di masjid banyak orang gitu ya. Itu rasa ikhlasnya kurang. Dan juga kalau di malam hari terjadi masyaqqah. Apa masyaqqah? Kesulitan. Kadang dingin, kadang ngantuk. Masyaqqahnya lebih berat, makanya pahalanya lebih besar pula. Dan bacaannya itu bisa lebih ditadaburi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang bacaan di malam hari itu lebih bisa ditadaburi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra tentang bacaan di malam hari ya. Itu akan lebih bisa mengesan karena bisa ditadaburi, meskipun kadang orang kalau sholat nggak tahu artinya. Makanya tugas kita itu juga harus tahu apa yang kita baca, maknanya apa. Ini qiyamul lail. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail. Dan sholatnya seseorang di tengah malam ini juga menjadi pintu kebaikan. Berarti di sini Nabi SAW menjelaskan 3 pintu kebaikan. Pertama, as-saumu junnah. Puasa itu merupakan tameng, perisai. Yang kedua, wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus kejelekan atau dosa-dosa. Lalu yang ketiga tadi, wasalatur rajuli fi jawfil lail. Salatnya seorang di tengah malam itu juga menjadi pintu kebaikan. Kemudian Nabi masih melanjutkan. Karena tadi beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha menunjukkan kepada umat ini kebaikan. Kata beliau kepada sahabat Mu'ad, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwatu sanamih. Maukah kamu wahai Mu'ad, aku tunjukkan, aku beritahukan tentang ra'sil amri, tentang pokok perkara, wa amudihi dan tiangnya, wa dirwatu sanamihi dan puncaknya. Maukah kamu aku beritahukan tentang pokok perkara dalam agama ini dan juga tiangnya serta puncaknya? Maka Mu'ad pun mengatakan, bala ya Rasulullah, baik wahai Rasul, tentu aku mau untuk mengetahui apa itu pokok perkara. Maka Nabi SAW menjelaskan. Beliau mengatakan, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Kita coba merenungi 3 kata ini. Pertama, ra'sul amri al-Islam, pokok perkara adalah Islam. Maksudnya apa?
Maksudnya perkara yang karenanya manusia diciptakan, itu kan tujuannya untuk Islam. Pokok perkara yang karenanya manusia diciptakan supaya dia tunduk kepada Allah, baik dohirnya atau batinnya. Dan ini yang namanya Islam, karena Islam itu bermakna al-istislam. Islam itu artinya tunduk. Dan itu pokok perkara. Islam itu menjadi pokoknya. Yang namanya Islam itu dengan orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ketika orang sudah bersyahadat, jadilah dia seorang muslim. Dan kalau muslim, semuanya baik. Semuanya amalnya akan diberikan pahala kalau dia muslim. Beda dengan kafir. Kalau orang kafir mau melakukan amalan sebesar apapun, nggak ada nilainya di sisi Allah. Karena pokoknya nggak dia dapatkan. Pokoknya siapa? Islam dulu. Makanya ini ra'sul amri, pokok perkara adalah Islam. Kalau dia masuk Islam, semua amalannya nanti dihitung kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia orang kafir, mau melakukan kebaikan apapun, itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang itu sudah bersyahadat, dia masuk Islam, maka insya Allah akan terjaga darah dan hartanya, dan akan diperlakukan sama dengan kaum muslimin, sehingga ini yang menjadi pokok perkaranya. Ra'sul amri atau ra'sud din, pokok agama ini adalah Islam. Jadi intinya Islam dulu sebelum yang lain. Karena kalau sudah Islam, nanti yang lain akan dinilai baik. Lalu yang kedua, wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat, maksudnya tiang agama ini adalah salat, dan yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Dan kita ketahui yang namanya tiang, ya, yang namanya tiang ibarat sebuah bangunan, itu kalau nggak ada tiangnya ambruk, pasti akan roboh. Jadi kalau sebuah bangunan itu nggak ada tiangnya, ya, yang terjadi bangunan itu akan ambruk. Makanya salat itu menjadi standar penilaian. Untuk menilai baik tidaknya seseorang, dilihat apanya? Salat. Dan ini disebutkan dalam hadis yang masyhur, bahwa perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba itu adalah apanya? Salatnya. Kalau salatnya baik, berarti dia sukses dan selamat. Yang akan dinilai dari kita itu yang paling pertama salatnya dulu, sebelum yang lain. Kalau salatnya baik, sukses. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya rusak, tidak dia perbaiki, maka sungguh dia merugi dan celaka. Makanya bagaimana kalau ternyata salat kita itu masih banyak kekurangannya, kan kita jadi rugi. Maka Nabi pun memberikan solusi. Apa solusinya? Kalau kita merasa salat kita itu banyak kekurangannya, khusyuknya kadang cuma sekian persen, bahkan kadang tidak khusyuk sama sekali, dari awal sampai akhir langsung tahu-tahu sudah salam, maka caranya ketika kekurangan itu kita sadari, kita genapi, kita cukupi dengan salat sunnah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, unduru hal li'abdi min tatawwu' fayukammalu biha man taqasa minal faridah. Coba lihat dulu apakah hambaku itu punya salat sunnah, yang dengan salat sunnah itu dia akan bisa menggenapkan, akan bisa melengkapi kekurangannya yang ada dalam salat wajibnya. Summa yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian nanti seluruh amalannya juga akan seperti itu. Puasa, nanti juga ada puasa sunnah. Haji juga ada haji sunnah. Sedekah atau zakat, nanti juga ada sedekah yang sunnah. Semua amalan yang wajib-wajib, nanti ada yang sunnahnya. Nah, yang sunnah ini akan melengkapi.
Ini yang namanya sholat. Ukuran pertama, baik atau tidaknya orang lihat sholatnya. Maka yang disayangkan, ya, yang disayangkan itu ketika orang sengaja meninggalkan sholat. Jadi dia sengaja bebah rasanya kon sholat. Nah, ini yang disayangkan. Dia sengaja meninggalkan sholat. Kalau dia sengaja, bagaimana nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dihisab. Kowe nang apa ora gelem sholat? Nah, rasane rasa-rasa nang nggo sholat. Ini orang sengaja, males dia. Kira-kira jawabannya apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini standar penilaiannya itu adalah sholatnya. Lalu kalimat yang ketiga, wadirwatu sanamihi al jihad, dan puncaknya adalah jihad. Berarti puncak dari perkara ini, agama ini adalah jihad. Yang namanya puncak itu kan bagian yang paling tinggi. Dan kita tahu yang namanya dengan berjihad, Islam itu akan menjadi tinggi. Makanya puncaknya Islam itu adalah jihad. Maka kita itu tidak diperkenanan kita itu bersikap lemah ketika menghadapi musuh-musuh kita, yaitu orang-orang kafir. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian itu bersikap lemah dan jangan pula bersedih. Wa antumul a'laun, karena kalian adalah orang-orang yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Berarti maksudnya di sini Allah katakan wala tahinu, jangan kalian bersikap lemah, perangilah kesyirikan. Jangan biarkan kesyirikan itu ada. Jangan kalian itu lemah menghadapi kesyirikan dan kekafiran. Karena yang namanya syirik, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang namanya kesyirikan itu lebih berat daripada pembunuhan. Karena kalau kesyirikan tetap ada, rusaklah manusia dan mereka bisa kekal di neraka selamanya. Tapi ketika mereka dibunuh untuk menghilangkan kesyirikan, itu lebih baik daripada kesyirikan itu tetap ada. Milih yang mana? Pembunuhan atau kesyirikan? Maka pembunuhan, dosa pembunuhan, andai kata itu dosa, ya, itu masih mending mereka terbunuh daripada syirik itu tetap ada, karena ini akan merusak umat manusia. Sehingga Allah katakan wala tahinu wala tahzanu. Atau di ayat yang lain, surat Muhammad ayat yang ke-35, Allah mengatakan wala fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum. Dan jangan kalian merasa lemah, kalian bersikap lemah dan kalian meminta berdamai. Karena lemah, nggak punya kekuatan, akhirnya minta damai. Wa antumul a'laun, kata Allah, kalian itu orang-orang yang paling tinggi. Wallahu ma'akum, dan Allah itu senantiasa bersama kalian. Berarti di sini jihad ini puncaknya. Dengan jihad ditegakkan, Islam itu akan nampak. Islam itu akan dohir, liyudhirahu ala dini kullih. Islam ini akan nampak dibanding agama-agama yang lain kalau semangat jihad itu ada di dalam hati kaum muslimin. Tapi ingat, dalam jihad itu benar-benar li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, untuk menegakkan agama Islam ini. Bukan berjihad supaya dipuji orang, bukan berjihad karena biar dianggap pemberani, bukan berjihad itu untuk menolong kelompoknya, bukan karena fanatisme golongan, tetapi kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu menjadi tinggi, maka dialah orang yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Ini 3 perkara juga, ya.
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang 3 perkara ini. Ada pokok perkara, ada tiangnya, dan ada puncaknya. Pokok perkaranya adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Lalu kalimat berikutnya, tinggal sedikit lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Kata Nabi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, maukah kamu aku beritahukan bimalaki dzalika kullihi, dengan sesuatu yang bisa menguasai semua itu, yang sudah diterangkan di awal. Ada pintu-pintu kebaikan, atau yang paling pertama itu perkara yang memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Yang kedua, pintu-pintu kebaikan. Yang ketiga tadi pokok perkara, puncaknya, dan tiangnya. Nah, semua itu bisa dimiliki, bisa dikuasai oleh seseorang. Tapi caranya bagaimana? Nah, Nabi SAW memberitahukan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, maukah kamu wahai Mu'ad, aku beritahukan tentang sesuatu yang bisa menguasai semua itu. Berarti kamu bisa menguasai apa yang sudah disebutkan tadi semuanya, karena semua itu kebaikan dan tentu orang ingin meraihnya. Maka Nabi SAW memberikan cara yang termudah, cara yang paling gampang untuk bisa menguasai perkara-perkara itu semua. Apa kata Nabi? Caranya ternyata gampang. Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, tentu kami ingin tahu cara yang termudah untuk bisa memiliki semua itu apa. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'akhadha bilisanihi, beliau memegang lisan beliau. Wa qala, dan Nabi mengatakan, kuffa alaika hada, tahan darimu ini. Apa? Lisan. Maksudnya tahan lisanmu supaya tidak melakukan dosa dan maksiat. Tahan lisanmu, itu nanti kamu bisa menguasai perkara-perkara itu tadi. Berarti kita disuruh menahan lisan kita, karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan menahan lisannya, dia akan gunakan lisannya itu untuk mengatakan kata-kata yang baik, atau kalau tidak, diam. Jadi kita itu tahan diri kita atau lisan kita dari apa? Melakukan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mungkin ngegosip, atau disebut qila wa qala, ada berita ini sampaikan, berita ini sampaikan. Ini nggak bagus dan ini nggak boleh, karena kan kita nggak tahu berita itu benar atau tidak, lalu kita sampaikan dan kita juga nggak tahu manfaatnya apa. Maka jangan mudah menyampaikan berita, tahan lisanmu. Lalu sahabat Mu'ad bertanya lagi, qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum, apakah kita akan disiksa karena sebab apa yang kita ucapkan? Karena sebab apa yang kita ucapkan kita akan dihukum. Maka Nabi SAW mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad, celaka kamu wahai Mu'ad. Maksudnya di sini kata-kata ini untuk memotivasi. Ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Tapi maksudnya ini kata-kata untuk memotivasi Mu'ad, bahwasanya orang itu benar-benar harus menjaga lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wa hal yakubbun nasa finnar, dan tidaklah orang itu dilemparkan ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena apa yang telah dilakukan oleh lisan-lisan mereka. Berarti lisan ini harus kita jaga. Kenapa sih? Karena kalau tidak kita jaga lisan kita, ini akan bisa mencuri
kebaikan kita, bisa menghabiskan kebaikan kita. Karena banyak hal-hal yang kalau kita itu biarkan, pahala kita habis. Contoh, orang menghibah, membicarakan kejelekan orang lain, atau mungkin mengucapkan kata-kata yang dusta, atau mungkin istiza, mencaci maki, atau mengadu domba. Ini semua bisa mengurangi pahala-pahala kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflis. Kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ketika para sahabat ditanya siapa orang yang bangkrut, maka para sahabat menjawab apa yang mereka bisa cerna. Orang yang bangkrut itu man la dirhamalahu wala mata, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang dinar dirham, dan nggak punya barang-barang. Maka Nabi SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, terutama urusan menjaga lisan ini. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, berarti kan besar. Akan tetapi di samping dia membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi ternyata dia juga membawa dosa. Waqad syatama hada, orang ini pernah mencaci maki si A. Wa qadhafa hada, dan pernah menuduh si B. Wa akala mala hada, pernah memakan hartanya si C. Wa safaka dama hada, dia pernah mengalirkan darahnya si D. Wa daraba hada, dia juga pernah memukul si E, dan seterusnya. Maka dosa-dosa ini yang akan menghabiskan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Salah satunya karena dia tidak bisa menguasai lisannya. Makanya gunakan lisan kita ini untuk melakukan ibadah, bukan untuk melakukan kejelekan. Yang kalau kita beribadah, kita gunakan lisan kita untuk beribadah, insya Allah kita akan meraih kebaikan. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada kita, atau Nabi Ibrahim itu berpesan kepada kita melalui Nabi SAW ketika beliau di mi'rajkan, ya, bahwasanya surga itu adalah tanah luas yang butuh tanaman. Kita yang akan menanamnya. Di mana kita tanam? Di dunia ini kita tanam sekarang. Bagaimana cara menanamnya? Dengan menggunakan lisan kita ini untuk perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti intinya kita jadikan lisan kita ini senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu senantiasa kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah. Lisanmu itu basah. Yang namanya lisan basah kenapa? Karena lisan itu selalu bergerak, digunakan untuk apa? Berucap. Coba nek wong melongo bae, ndomblong bae, kan garing. Lisannya garing. Ya kalau dia diem saja, kan lisannya garing. Tapi lisannya basah untuk apa? Lisan basah itu karena bergerak. Digunakan untuk apa? Berzikir kepada Allah. Berarti lisan kita itu basah, senantiasa berzikir kepada Allah. Gunakan sesering mungkin. Zikir pagi, petang, siang, sore, dalam keadaan apapun kita bisa berzikir. Ya, kita masuk masjid baca Allahumma inni, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita itu selesai dari masjid subhanakallahumma, kita itu mau makan bismillah, kita selesai makan alhamdulillahilladzi at'amana, dan seterusnya. Pokoknya apa yang sedang kita jalani perbanyak zikir. Pakai baju, ya, baca zikir atau baca doa.
Ketika bercermin, baca doa. Ya, pakai baju saja harus alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Kan gitu. Mau apapun kita mau baca bismillah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan subhanallah. Serta yang lain, itu namanya kita itu basahi lidah kita, lisan kita itu dengan menggerakkannya untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang akan menjadi tanaman-tanaman kita nanti di surga. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini nih hadis yang ke-29. Insyaallah hadis berikutnya atau hadis yang ke-30 kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.